Keseruan panen ikan saat musim hujan dan banjir, dan akhirnya debit air sungai naik dan masuk ke kebun sawit. Alhasil dapat ikan sebanyak ini. Halo guys, jadi hari ini kita lagi main ke desa Laemate. Yap, kali ini aku dan sepupuku menuju kebunnya Mambo untuk kita ngelar jaring. Jadi jaringnya itu udah dari pagi dibentangin guys. Dan biasanya ikan dipanen saat sore hari. As you know guys, di sini tuh banyak banget lintahnya loh. Jujur nih sebenarnya di sini aku takut banget guys. Siapa sih yang nggak takut sama lintah? Tapi nggak apa-apa deh, kita doakan semoga lintahnya nggak ketemu ya. Karena Subul Salam lagi musim hujan dan musim banjir, yuk ikutin keseruanku ngambil ikan langsung di jaringnya. Nah, ini setelah perjalanan pertama baru juga diangkat tuh. Kalian bisa lihat udah dapet aja tuh ikannya. Oh iya, kata sepupuku ini ternyata airnya udah mulai surut guys. Dibandingkan dengan pagi tadi, air sungainya jauh lebih surut. Dan katanya kalau air sungainya udah mulai surut, ikannya nggak bakalan dapat banyak. Tapi siapa sangka makin kesana makin banyak aja tuh dapat ikannya. Oke, ini udah selesai untuk di lokasi pertama. Sekarang kita lanjut lagi ke lokasi kedua dan ketiga. Jadi sebenarnya ini tuh di bawah kebun sawit guys. Iya, ini tuh di bawah pohon-pohon sawitnya Mambo loh. Karena hujan yang mengguyur kota Subul Salam beberapa hari ini mengakibatkan debit air sungai naik sampai ke bawah pokok sawit ini. Makanya udah jadi rutinitas masyarakat setempat kalau misalnya debit air sungai naik pasti langsung dipasang tuh jaringnya. Nah, di sini kita lanjut ke lokasi jaring yang kedua, dan di sini juga nggak kalah banyak dapat ikannya guys. Kalian bayangin hampir di setiap angkat jaring ada aja ikan yang terjerat. Dan di lokasi kedua ini kita lumayan dapat banyak ikan baung. Oh iya, kalau di daerah kalian namanya ikan baung juga nggak sih? Kalian wajib jawab di kolom komentar ya. Oke, lanjut lagi, makin kesana makin dapat lebih banyak. Tapi lagi-lagi yang banyak kita dapat itu ikan seleng guys. Iya, ikan yang banyak durinya itu loh, tapi rasanya enak banget. Oke, lanjut, di lokasi kedua udah selesai dan kita dapat banyak ikan seleng dan ikan baung. And the last location, ini adalah lokasi ketiga dan lokasi terakhir kita. Dan di lokasi ketiga ini si Pak Oge wajib naik ke atas sampan karena ini tuh lokasinya dalam banget guys sungainya. Dan gak heran sih di lokasi ketiga adalah ikan yang paling banyak kita dapat. Nah, di sini banyak banget jenis varian ikan yang kita dapat. Bukan cuma ikan seleng, tapi ada ikan temabu, ikan gargar, anak gemuh, lemeduk, dan nggak tahu deh pokoknya banyak aja. Nah, di seberang sana ternyata ada masyarakat setempat yang juga lagi mengelar ikan. Nah, di lokasi ketiga ini memang ikannya bener-bener dapat banyak guys. Jadi bisa dibilang di lokasi ketiga ini bener-bener gongnya banget deh. Sampai-sampai aku juga ikut bantuin buat ngelepasin ikannya dari jaring-jaring ini. Sejujur-jujurnya di sini tuh aku takut banget guys, karena lokasi ketiga ini sungainya dalam banget. Apalagi kalau sampannya oleng dikit atau goyang dikit, udah deh langsung aja teriakanku kenceng banget. Finally guys, jaring udah kita elar di 3 lokasi. Dan sekarang waktunya kita ngelar hasil bubunya pula nih. Jadi di sini si Mambo juga punya bubu, dan yap, asal kalian tahu begitu aku angkat, kalian tahu gimana excitednya aku ketika melihat hasil bubu ini yang isinya super duper jumbo dan semuanya itu isinya baung guys. Iya, ikan baung. Nah, setelah selesai kita eler jaring dan hasil bubunya, sekarang waktunya kita masukin semua ikan-ikan ini ke dalam karung. Dan di sini kita jalan kaki lagi buat pulang ke rumah Mambo. Dan tada, ini dia hasilnya. So, segini dulu untuk keseruan konten hari ini. Thanks for watching and bye-bye.